ternyata akhirnya berhasil secara de facto atau seperti apa, kita langsung bahas ya. Bersama dengan Sofwan Al-Badal Hoirozat, analis hubungan internasional UI. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada Irfan Maulana, analis Timur Tengah TV One. Selamat pagi Kang Irfan. Selamat pagi. Saya mau ke Mas Sofwan dulu ya. Kalau misalnya kita lihat aksi saling serang, saling balas begitu ya, apakah ini artinya mengakhiri gencatan senjata? Masih relevan nggak adanya gencatan senjata atau secara de facto sudah berakhir? Ya, kalau Donald Trump bilang sudah berakhir, tapi tentu saja kita masih melihat ya, kalau kita lihat gambar yang lebih besar kan sebenarnya kondisinya belum berubah. Amerika Serikat masih berada dalam situasi dia butuh keluar dari konflik yang berlarut. Iran juga sebenarnya butuh untuk keluar. Tapi pada saat yang bersamaan, keduanya tentu memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa leverage-nya nggak hilang. Nah ini kan kalau kita lihat peristiwa dalam 2 hari ini dipicu, kalau Amerika Serikat mengatakan karena Iran melakukan serangan terhadap kapal, ada 3 kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz. Itu tapi melewati jalur bukan jalur yang dikasih endorsement oleh Iran dan tidak dikoordinasikan dengan Iran. Iran melihat itu sebagai ancaman terhadap daya tawar dia, karena kalau selama masa perundingan ini kemudian Amerika Serikat ternyata bisa membangun jalur alternatif baru, maka daya tawar Iran di dalam perundingan maupun untuk memastikan bahwa perundingannya nanti bisa tidak dilanggar itu jadi hilang karena ada jalur alternatif. Iran tidak lagi memegang kendali atas Selat Hormuz. Di sisi lain, Amerika Serikat itu dalam penjelasannya melihat bahwa MOU ini, terutama pasal 5-nya itu, tidak berarti bahwa semua kapal yang lewat Hormuz itu harus lapor dulu ke Iran. Jadi mereka punya penafsiran yang berbeda terhadap gencatan senjata ini, dan kemudian Amerika Serikat melihat bahwa serangan Iran ke 3 kapal tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata, dan Amerika Serikat kemudian melakukan serangan untuk memaksa untuk kemudian menunjukkan lagi dia punya kapasitas, karena kalau Amerika Serikat tidak melakukan itu dia tambah lemah lagi gitu kan ya di dalam daya tawar tersebut. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah gencatan senjata berarti sudah berakhir? Belum tentu. Ini adalah tantangan yang paling berat untuk gencatan senjata yang selama ini berlangsung, tetapi masih bisa diselamatkan kalau kedua belah pihak tidak terjebak di dalam eskalasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Nah ini kan problemnya. Sekarang siapa yang kemudian mau menurunkan eskalasi, karena keduanya masih mau menunjukkan bahwa saya loh yang pegang tangga eskalasinya. Saya loh yang pegang leverage-nya. Amerika Serikat kan menyerang dengan serangan besar untuk menunjukkan bahwa saya punya daya tawar karena kekuatan militer saya lebih kuat. Iran harus membalas, karena kalau Iran tidak membalas dan kemudian langsung balik ke meja perundingan, ya dia terlihat sebagai pihak yang lebih lemah, nanti tawar-menawarnya lebih lemah. Nah ini mereka mencari equilibrium baru untuk kemudian kembali lagi ke negosiasi. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu, naik terus. Gitu loh. Jadi ini bahaya sekali, tetapi masih bisa diselamatkan kalau keduanya masih bisa rasional. Pasti ada juga pertarungan internal di dalam masing-masing gitu ya. Oke, Kang Irfan, kalau kita lihat ini berdasarkan waktu, ini kan bertepatan juga bersamaan dengan pemakaman, upacara pemakaman Ali Khamenei begitu. Ada hubungan tersendiri nggak sih dengan ini? Ada, bisa dihubung-hubungkan. Kalau saya lihat memang momen pemakaman ini selain sekedar ritual pemakaman, tapi juga momentum. Di situ juga ada leverage politik, menunjukkan unjuk gigi lah, terutama kelompok garis keras, hardliner, loyalis, rahbar di Iran untuk menunjukkan kekuatannya. Di mana mereka bisa menghadirkan jutaan massa dalam waktu berhari-hari, proses pemakaman dari mulai Teheran, Qom, bahkan sampai dibawa ke Irak. Di Irak pun ada 3 prosesi ya, penyambutan, kemudian dibawa ke Najaf, tempat pemakaman Imam Ali, kemudian dibawa ke Karbala, tempat syahidnya Imam Hussein gitu ya. Kemudian dibawa kembali ke Iran dan akhirnya ditempatkan di Mashhad, kota kelahiran mendiang Ali Khamenei. Mashhad itu adalah termasuk kota paling suci di Iran, dan di kalangan kaum Syiah imamnya. Kalau di situ ada makam Imam Ali Ridho, imam ke-7 seingat saya, atau ke-8 ya.
yang dimakamkan dan juga meninggal karena dia diyakini mati syahid. Makanya disebut Mashhad. Itu jadi salah satu kota dianggap paling suci di Iran selain Qom. Jadi ini pesannya, pemakamannya pesan ideologi, mewakili pesan teologis, ideologis, dan politik. Di momentum pasca MOU yang di mata Iran diklaim itu sebagai kemenangan Iran. Jadi pesannya itu mendalam betul tuh prosesi pemakaman ini gitu. Dan ini kan seperti nantang sebetulnya kan nih gitu loh, gua masih kuat ngadepin Amerika kan gitu. Dalam prosesi itu saya melihat ada manuver dari IRGC, terutama kelompok IRGC yang berbasis selatan untuk menyerang dua kapal tanker milik Saudi dan Qatar yang melintasi koridor selatan Selat Hormuz yang sebetulnya itu wilayah Oman sebetulnya, wilayah Oman. Tapi betul kata Mas Albana tadi bahwa itu dianggap bisa mengganggu leverage Iran dalam bargaining dia menghadapi Amerika dan Israel. Tapi saya lihat memang saya membaca ada relevansinya. Kemarin kan jutaan orang bawa bendera merah, itu kan bendera merah kalau orang Syiah Imamiyah bawa mengibarkan bendera merah itu bendera perang. Itu artinya siap menumpahkan darah habis-habisan kan gitu. Dan sebetulnya juga itu menunjukkan bahwa sebetulnya kalau garis keras di Iran juga setengah hati menerima MOU ini. Kalau kita lihat pemberitaan di media-media kritis di Iran, bagaimana di internal Iran sendiri antara pemerintah reformis Iran, dan kelompok garis keras ini memang terjadi polemik keras. Pasca perundingan MOU ditandatangani, kan muncul demo-demo di masa di Teheran menyebut Aranci, Galibaf, pengkhianat, harus dieksekusi. Karena menurut kelompok garis keras, 14 poin MOU itu dianggap terlalu memberi banyak konsesi buat Amerika dan Israel, Amerika khususnya, terutama soal Hormuz, kedua soal nuklir, dan ketiga soal Lebanon. Buat Iran, Lebanon itu penting karena ini bagian dari poros Iran yang masih tersisa setelah Suriah jatuh. Setelah Bashar Assad jatuh ke kalangan faksi jihadis Sunni, yang itu bagian dari proksi Saudi dan Turki sebetulnya. Jatuh itu kan kira-kira satu kaki Iran itu diamputasi dengan jatuhnya Bashar Assad. Sekarang tersisa Lebanon, yang sekarang pun presidennya Michel Aoud itu bukan bagian dari poros Iran. Kan di dua calon presiden di Lebanon, Sulaiman Franjeh yang didukung oleh Hezbollah dan Michel Aoun yang didukung oleh Saudi dan negara Arab. Kalau misalnya serangan dari Amerika ke Iran hingga akhirnya kalau tidak salah pemakaman sampai ditunda ya selama 2 hari. Ini untuk menghentikan penunjukan kekuasaan yang dilakukan oleh Iran selama ini dengan mengundang kepala negara begitu. Gini, bisa dipahami seperti itu. Jadi gini, mungkin pada Amerika show-nya Iran, prosesi pemakaman menghadirkan jutaan itu dianggap nantang, misalnya begitu. Kan bisa bilang begini, gua bisa habisin tuh orang jutaan orang gitu. Kan itu ada pesan dia ngomong itu jembatan-jembatan bisa saja saya habisi itu jutaan orang. Kan semua dalam jangkauan serangan Amerika. Ini kan serangan Amerika juga masuk ke pedalaman Iran. Amerika kan juga menghancurkan jalur kereta Iran menghubungkan dengan Tiongkok dan Rusia. Itu kan jalur ke pedalaman. Sehingga sebagian jemaah massa yang hendak berangkat ke Mashhad gagal menggunakan kereta membeli jalur angkutan umum bis ya, karena jalur kereta dihancurkan. Itu kan artinya ini juga pesan gue dari Amerika, gue juga bisa habisi. Gitu loh, jangan sok-sokan kira-kira begitu. Tapi ini menunjukkan bahwa sebetulnya poinnya 14 poin kemarin itu masih setengah hati. Ada beberapa isu penting soal Lebanon, soal Hormuz dan nuklir yang belum clear. Yang di Iran sendiri menjadi persoalan, menjadi polemik keras. Ada pernyataan sekitar 70 anggota Dewan Ahli dari Qom yang memprotes 14 poin itu, dianggap itu mengkhianati Mojtaba Khamenei. Tapi Presiden Iran mengatakan ini semua sudah dikonsultasikan dengan Mojtaba Khamenei. Yang sosoknya sendiri kemarin tidak kelihatan di muka umum. Jadi ini memang masih, menurut saya masih penuh dengan ketidakpastian. Mas Sofan, saya mau tahu kalau misalnya strategi yang digunakan Washington apakah bergeser mungkin dari deterrence hingga akhirnya sekarang pelemahan militer Iran? Ya, kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang wajar terjadi karena diplomasi itu selalu merupakan two level game ya. Dia merupakan selalu proses dinamis negosiasi antara dua pihak.